Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sampai saat ini masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah dan melakukan hal-hal yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ini sebenarnya pekan ketiga, ya harusnya beliau Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Ishar, beliau sedang haji lagi. Haji kali ini sebagai petugas, berangkat semalam kalau nggak salah. Kemarin mungkin sekarang sudah sampai di Arab. Jadi kita doakan mudah-mudahan berjalan sebagai petugasnya lancar, bisa melayani para jamaah yang lainnya dan kemudian diberikan kesehatan, bisa kembali pulang bersama dengan kita lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini sudah sekarang tanggal kita nih Bapak Ibu, Hijriah Suben mboten ngertos. Sekarang hijriahnya itu tanggal 28 Dzulqa'dah. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan segera masuk ke bulan Dzulhijjah. Nek carane wong Jawa jenenge bulan besar. Bulan haji, karena di situ ada ibadah haji dan orang-orang ngarahin ibadah haji. Padahal itu adalah Idul Adha dari kata dasar udhiyah, atau menyembelih udhiyah, sehingga masuk ke Indonesia menjadi Adha, Idul Adha, hari raya penyembelihan. Jemaah yang dirahmati Allah, berarti kita 3 hari ke depan lagi insya Allah sudah masuki bulan Dzulhijjah. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, insya Allah 1 Dzulhijjah Muhammadiyah telah menetapkan itu jatuh pada hari Senin. Jadi hasil hisab pada tanggal 18 Juni di Yogyakarta saat terbenam matahari tinggi bulan sudah 1 derajat, sehingga keesokan harinya tanggal 19 Juni atau hari Seninnya kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kemudian ada banyak keutamaan di bulan Dzulhijjah ini. Pada kesempatan malam hari ini saya sekedar mengingatkan, karena sudah pernah saya sampaikan, jadi mudah-mudahan nanti ingat kembali. Saya juga dalam rangka mengingat-ingat kembali. Yang pertama, dalam bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amal-amal ibadah yang kemudian sangat-sangat dianjurkan, atau sangat-sangat disunahkan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca tahlil, takbir, dan tahmid, serta mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya. Ini terutama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tapi bukan berarti ngonek bar gue ya terus wis, ngoten. Jadi setelah tanggal 10 ya kemudian seperti biasa. Ini terutama ditunjukkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wal fajr wal layalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar dan malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 4. Ini ulama tafsir seperti Ibnu Abbas menafsirkan malam yang 10 ini adalah yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di ayat pertama Allah bersumpah wal fajr, di mana ketika Allah sudah bersumpah dengan waktu, biasanya diikuti dengan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi ketika Allah sudah bersumpah dengan waktu, nah ini diperhatikan ayat-ayat berikutnya. Ini di sini diceritakan adalah tentang keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadisnya, an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi min amali fihina min hadhil ayyamil ashr faqtiru fihina min tahlil wa takbir wa tahmid. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada hari di mana amal soleh paling utama di sisi Allah dan paling dicintainya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah pada hari itu dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam sebuah hadisnya lagi, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil asri yukabbaru wa yukabbarun nas bi takbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah pergi ke pasar bertakbir dan manusia mengikuti takbir keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada dua hadis ini Bapak Ibu yang menerangkan agar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak bacaan takbir, tahlil, dan tahmid. Ini saya ambil dari buku Panduan Iddain yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian zikir apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ini di sini ada beberapa hal, ada 3. Yang pertama adalah zikir mutlak, yaitu ini berzikir secara umum dan mutlak tanpa terikat waktu khusus. Ya, artinya bebas, kapanpun dimanapun. Kemudian asalkan tempatnya memenuhi syarat. Nah, itu zikir di tempat-tempat yang suci, tidak sedang di dalam WC atau di lingkungan toilet, itu tidak boleh berzikir. Gitu. Kemudian zikir khusus yang disyariatkan, seperti biasa mungkin sudah ada beberapa jamaah yang melaksanakan ini, zikir al-maksurat, zikir pagi dan zikir petang, atau doa-doa sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian berikutnya zikir yang terikat. Nah, ini yang dimaksud adalah takbir hari raya Idul Adha, yang mempunyai lafaz secara khusus dan pembacaannya juga dibatasi oleh waktu. Jadi untuk takbir hari raya Idul Adha ini dimulai dari fajar hari Tasrik yang terakhir. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah pagi sampai kemudian hari Tasrik tanggal 13 Dzulhijjah di hari yang terakhir sampai asar, sampai pada asar. Artinya setelah maghrib kan sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah. Nah, ini zikir ini diamalkan, zikir yang terikat khususnya setelah usai sholat 5 waktu.
dengan lafaz yang khusus nih, takbiran seperti yang biasa kita lafadzkan ketika takbiran. Itu nih, jadi yang pertama adalah memperbanyak zikir. Nggih. Ora tayang saben dina ya minimal pas malam badal nggih. Malam badal pada takbiran. Jadi ora tayang nang masjid ya nang omah. Nggih. Jangan malam badal diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Malam badal malah plesir maring alun-alun nggih. Plesir maring berita supermall nggih atau ke mana nggih. Ya, jadi malah plesir maring Havana gitu. Jadi itu bisa kita amalkan. Ya nek besok badannya sejen ya seperti biasa lah kita besok takbiran sendiri di masjid ini barangkali. Nah, kita lihat juga besok apakah hari raya Idul Adha-nya di Arab sana tanggal 28 atau tanggal 29. Kalau tanggal 28 saya sih punya keyakinan janjanin ya akeh sing badane tanggal 28 tapi sholat Id tanggal 29 itu seperti itu. Jadi kemungkinan besar tetap berbeda karena itu kriteria mabimsnya jelas tidak memenuhi kriteria. Mabims menetapkan kriteria 3 derajat minimal bisa terlihat, sementara Muhammadiyah asal sudah lebih dari 0 derajat maka sudah masuk bulan baru. Nah, besok baru 1 derajat, sehingga kemungkinan yaitu tetap berbeda. Tapi kita lihat saja besok. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Dzulhijjah ini ada amalan lagi yang juga luar biasa, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini merupakan puasa sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Karena apa? Memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, dengan Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini tentunya ya ketentuan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi puasa 1 hari itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Ini ada yang menyatakan keterangan juga dosa-dosa yang kecil selama kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kemudian Abu Qatadah juga meriwayatkan hadis yang lain, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Hunaid bin Khalid dari istrinya, dari beberapa istri Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, di hari Asyura, dan 3 hari di setiap bulan, yaitu hari Isnin yang pertama dan 2 hari Kamis yang berikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bahkan berpuasa itu 9 hari sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya ada orang biasanya di bulan Dzulhijjah ini yang memang dia mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai berpuasa.
sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dasarnya apa? Ada dasarnya ini. Hadis ini dari Hunaid, ya, hadis riwayat Ahmad. Ini oleh Tarji juga disahihkan. Gitu. Jadi ada yang dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9, kemudian ada yang hanya tanggal 9 saja. Lalu kemudian biasanya apa Bapak Ibu? Nanti akan beredar biasanya ini WA, broadcastan niko keutamaan puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Ini biasa tiap tahun itu ada. Panjenengan mungkin sudah pernah membaca. Tanggal 8 itu dinamakan dengan apa? Hari apa Bapak Bu? Tarwiyah. Hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Hari Tarwiyah ini asalnya dari kata roa. Roa itu ada yang mengartikan mengumpulkan air zam-zam. Karena apa? Pada zaman dahulu, pada saat tanggal 8 Dzulhijjah itu jamaah haji pada mengumpulkan air zam-zam untuk apa? Sangu ke wukuf. Ini sangu di padang Arafah. Kemudian ada yang berpendapat itu adalah pertama kali munculnya sumur Zam-Zam. Ketika Ismail kecil. Ada yang berpendapat lagi Tarwiyah itu artinya apa? Mikir untuk hari besok. Yang dimaksud mikir adalah siapa? Nabi Ibrahim ketika itu sudah menerima mimpi agar menyembelih Ismail. Kemudian apa? Tanggal 8 Dzulhijjahnya itu Nabi Ibrahim mikir, iya pura. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi ada yang menyebutnya tanggal Dzulhijjah itu adalah hari Tarwiyah. Kalau tanggal Dzulhijjah bagi Muhammadiyah ini adalah miladnya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi 2 hari sebelum Idul Adha. Puasa Tarwiyah ada hadisnya, ada man somal asra falahu bi kulli yaumin saumi syahr walahu bi saumi yaumil tarwiyah walahu bi saumi arafah sanatan. Siapa yang puasa 10 hari, maka untuk setiap harinya seperti puasa sebulan. Dan untuk puasa pada hari Tarwiyah seperti puasa setahun. Sedangkan untuk puasa hari Arafah seperti puasa 2 tahun. Tapi, niki wonten tapine Bapak Ibu niki sing dangu-dangu niku tapine. Dalam hadis ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan hadis ini tidak sahih. Karena apa? Di dalamnya ada seorang perawi yang namanya At-Tibi. Bahkan Sulaiman At-Tamimi itu menyampaikan bahwa At-Tibi ini adalah seorang pendusta. Dan Ibnu Hibban ini juga menyatakan At-Tibi ini seorang pendusta. Sehingga apa? Hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk berpuasa hari Tarwiyah. Bahkan yang lainnya ada yang menyatakan bahwa hadis ini hadis yang cenderung palsu. Bahkan kalau teman-teman yang lain Salafi, saya tadi sempat browsing cari, ternyata di webnya Salafi puasa hari Tarwiyah itu termasuk bid'ah. Itu Salafi gitu. Nah, tetapi kalau mengkhususkan puasa Tarwiyah dengan dasar adalah dalil ini memang tidak diperbolehkan. Malah justru nek panjenengan puasa dari tanggal 1 sampai 9 itu justru boleh, karena tadi ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Enggane abot ya minimal puasa hari Arafah saja atau tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk tahun ini ya jatuh pada tanggal 27
Juni 2003 hari Selasa. Jadi monggo, ini amalan yang juga luar biasa. Setahun sepisan kita berpuasa di hari Arafah, karena kita sedang tidak posisi berhaji. Kalau yang berhaji malah tidak, karena apa? Mereka sedang menjalankan wukuf. Bagi kita yang tidak sedang berhaji, sangat-sangat disunahkan tadi sunnah muakkadah ikut berpuasa. Tanggal 9 Dzulhijjah tahun ini jatuh pada hari Selasa 27 Juni. Dan teman-teman pada itu dimana pada insyaallah pada puasa. Kemudian hari Rabunya kita sudah tidak boleh puasa sampai 4 hari ke depan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah amalan berikutnya adalah kurban. Tadi di awal sudah saya sampaikan sedikit. Jadi kurban atau udhiyah atau binatang sembelihan atau nyembelih. Dalam kitab fikih sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan al-udhiyah adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik unta, sapi, dan kambing pada hari nahar atau 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab fikih al-Islami, al-udhiyah menurut bahasa adalah nama bagi hewan yang dikurbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Dengan demikian al-udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari Adha. Dan menurut Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, udhiyah adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu tertentu pula, atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar, yaitu tadi hari raya, hari Idul Adha dan hari tasyrik. Kemudian dasar hukumnya, dasar hukum berkurban ini seperti di surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar, ini sesungguhnya Allah telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Kemudian di Quran surat Al-Hajj juga, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat, ini maksudnya hewannya. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi dalam penyembelihan ini itu juga sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita telah memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita hidup hari ini itu semata-mata karena kebaikan dari Allah. Tidak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebuah hadis dari Nabi, dari Jabir, saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibas, kambing atau kambing yang besar. Lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada'ani wa ana
wa ammal lam yudahi min umati. Dengan menyebut nama Allah Maha Besar, wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berkurban dari umatku. Ini jadi kalau hukum, kembali ke hukum berkurban, bagi Nabi itu adalah wajib. Makanya Nabi SAW itu setiap tahun mesti berkurban. Dan kurbannya Nabi ini khususon, jadi untuk dirinya dan untuk umatnya yang tidak berkurban. Dan kurban ini adalah merupakan sebuah ibadah keluarga. Jadi semisal saya atas nama satu keluarga kemudian ikut berkurban. Jadi bukan ibadah individu kayak sholat, puasa, itu kan ibadah individu. Kalau berkurban ini adalah ibadah keluarga. Jadi sebenarnya cukup satu orang untuk berkurban di dalam keluarga tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan nih Bapak Ibu, sekiranya enggane panitiane targetnya 4 kurang siji til wis goleti ngolor ngidul ngatan kulon nggih ora oli-oli. Kemudian satu keluarga itu ada yang berkurban lagi, ya enggak masalah. Jadi seperti itu. Karena apa? Maksimal sapi itu digotong orang 7 maksimal. Enggak nemong oli 5 tok, tadi oli 6 tok semisal, tuku sapi ya cilik lah. Sehingga apa dibutuhkan satu lagi untuk nambahi. Tapi enggak kelebihan, ya tidak boleh digaplok oke golu ya lumayan oli sapi mandan gede, ya tidak boleh. Ya terpaksa kalau 8 orang ya satunya ya dibelikan kambing, walaupun kadang-kadang ribet lah inilah itulah, ya resiko karena sudah membentuk panitia, ya resiko seperti itu. Oke, jadi itu. Kemudian tadi kalau Nabi SAW itu adalah wajib, bagi umatnya bagaimana? Nah ini ada perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Adapun dalil yang didasarkan adalah tadi Quran surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Ahmad dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma wajada sa'ata falam yudhi fala yaqrabana musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta dan tidak menyembelih kurban, maka janganlah mendekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Muhammad Ibnu Ismail dalam kitab Subul Salam dalam syarah Bulughul Maram menjelaskan bahwa hadis di atas ini tadi itu dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Secara lengkap beliau mengatakan dalam kitabnya, ulama telah berdalil dengan hadis ini untuk menentukan hukum wajib berkurban bagi yang mampu. Karena Rasulullah SAW melarang untuk mendekati tempat sholat, yang ini menunjukkan bahwa ketika dia mampu tapi tidak berkorban, maka dia sama saja telah meninggalkan kewajiban. Seakan-akan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sholat yang dilakukan itu berfaedah karena meninggalkan kewajiban yang ini, maksudnya kewajiban berkurban. Karena itu ada dalam firman Allah, maka sholatlah karena Tuhan kamu dan berkurbanlah. Dan hadis Nabi SAW wajib bagi penghuni rumah berkurban dalam setiap tahun. Ini pendapatnya Abu Hanifah yang mewajibkan agar umat Islam senantiasa berkurban. Tetapi ini ada catatan dari Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa hadis di atas yang tadi ini
itu sesungguhnya adalah hadis yang dhaif, karena ada keberadaan seorang perawi yang bernama Abdullah bin Ayas yang mungkarul hadis dan lemah hafalan. Namun Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis di atas dengan sanad yang lain. Nah, ternyata ada jalur yang lainnya yang bernilai sahih, yaitu sanad yang tidak terdapat Abdullah bin Ayas di dalamnya. Namun, ada tetapinya lagi, sayangnya riwayat Al-Baihaqi tersebut mauquf, hanya berhenti pada sahabat, tidak disandarkan pada Nabi, yaitu hanya sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Pendapat mereka didasarkan pada dalil hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah, apabila telah masuk hari ke-10 atau bulan Dzulhijjah dan salah seorang darimu ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi dalam hal ini Majelis Tarjih kemudian mengambil jalan tengah, bagi yang mampu sangat-sangat dianjurkan sekali untuk ikut berkurban, bagi yang punya keleluasaan harta. Karena apa? Hikmahnya itu luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Setahun sepisan, dunia nanti puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Sepisan-pisane, tahun ini 3.500.000, yaitu sebagai ungkapan syukur. Kemudian bagi orang yang beriman kepada Allah dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ketika keduanya menjalankan perintah Allah, dan berikutnya mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintainya dari mencintai dirinya dan anaknya. Hikmah yang ketiga dari kurban ini adalah sebagai realisasi ketakwaan seseorang itu kepada Allah. Dan yang keempat, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang-orang yang kurang mampu. Ini sebagaimana tadi di Quran surat Al-Hajj, beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan yang meminta. Demikian kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi keutamaan yang luar biasa, karena apa? Dengan kurban itu kita bisa berbagi dengan yang lain. Karena nopo Bapak Ibu, diannya anak mangan daging sapi niku nek ora mung barang gawe ya nek pas badatok. Ada yang seperti itu, karena sekarang itu harganya sudah bagi saya itu cukup mahal. Sekitar berapa? 135 napa nggih per kilo. Gitu. Itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan Idul Adha, awal bulan Dzulhijjah. Kemudian insyaallah besok kita malam Senin itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ini juga ada yang biasa ditanyakan. Kemarin juga sempat ada yang memposting hadis-hadis tentang larangan memotong rambut dan kuku sebelum berkurban di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nanti berkembang lagi, gue sing ora oleh motong kepala keluarga netok apa kabehan. Nah, fikih itu terus berkembang seperti itu. Ini saya bacakan hadisnya. Yang pertama, sami itu Ummu Salamah zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yatbahuhu fa idza uhilla hilalu dzulhijjah fala yahudana min sya'rihi wala min adfari syai'a hatta yudahi. Aku mendengar Ummu Salamah istri Nabi SAW berkata,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki sembelihan yang akan dia sembelih, maka apabila hilal Dzulhijjah telah muncul, hendaklah ia tidak mengambil dari rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun sampai ia berkorban. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua, An Ummi Salamah tarfa'u qala idza dakhala al-'asru wa 'indahu udhiyah yuridu ayyudhiya fala ya'khudana sya'ra wa la yaqlimana dzufura. Dari Ummu Salamah yang sanadnya ia sambungkan ke Rasulullah, beliau bersabda, apabila 10 Dzulhijjah telah masuk dan seseorang memiliki hewan kurban yang akan ia sembelih, maka hendaklah ia tidak mengambil rambut dan tidak memotong kuku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, An Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza zaqalatil masru wa arada ahadakuma yudhiya fala yamassa min sya'ri wa bashiri syai'a. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, hendaklah ia tidak menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini ada 3 jenis matan, ya, ada 3 jenis redaksi dalam hadis ini yang menyebutkan larangan memotong. Ketiganya ini dari jalur yang sama, yaitu dari jalur istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Tetapi ketiganya ini memiliki perbedaan redaksional, matanya, isinya, kalimatnya satu sama lainnya. Ada yang menggunakan rambut dan kuku, ada yang menggunakan kata-kata rambut dan kulit, dan ada yang hendaklah tidak menyentuh, dan ada pula yang hendaklah tidak mengambil. Ini walaupun berbeda-beda redaksinya, tetapi hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya. Namun karena memiliki perbedaan redaksional, maka tetap pasti akan terdapat perbedaan interpretasi atau penerjemahan dari hadis ini oleh perawinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang eksplisit dari ketiga hadis tersebut mengenai apa yang dilarang untuk dipotong, sehingga di kalangan ulama, khususnya ulama kontemporer, ada yang memaknai bahwa yang dilarang untuk dipotong itu sebenarnya adalah kuku dan kulit hewan kurban, bukan kuku dan kulitnya sohibul kurban, atau orang yang berkurban. Ini pendapat kalangan ulama, khususnya yang ulama kontemporer. Kemudian bagi yang memaknai larangan adalah memotong kuku dan kulit hewan kurban, mereka memiliki argumentasi. Yang pertama, hadis dari Aisyah bahwa beliau menganyamkan kalung untuk kurban Rasulullah SAW, dan setelah itu ia tidak menjauhi apa yang dihalalkan oleh Allah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu. Artinya beliau tetap memotong kuku dan memotong kuku, di sini seperti itu. Kemudian argumen yang berikutnya bahwa Islam itu menganjurkan menjaga kebersihan. Jika kuku dan rambut manusia sudah saatnya dibersihkan, tetapi kemudian maka harus ditunda sampai 10 hari, maka ini menjadi tidak sesuai dengan Islam yang menganjurkan kebersihan. Kemudian berikutnya adalah psikologi hewani. Jadi hewan ini perlu dimuliakan sebelum disembelih. Ini argumen orang yang atau ulama yang menyatakan potong itu adalah kuku atau kulit hewan kurban, bukan sohibul kurbannya. Ini argumen ulama, Kemudian bagi yang memaknai larangan memotong kuku dan rambut sohibul kurban, ini pun punya argumentasi, Bapak Ibu. Mereka punya pendapat yang pertama,
ini adalah domain ta'abudi atau ibadah mahdhah. Yang ini harus diikuti apa adanya. Melaksanakan adalah sesuatu bentuk ketundukan terhadap perintah agama. Yang perintah kayak gitu dilakoni seperti itu, apapun hikmah di belakangnya. Kayak semisal orang mencium Hajar Aswad, karena itu perintah Allah dan perintah Rasul, ya orang akhirnya kemudian mengikutinya. Pernah kan suatu itu kemudian Umar bin Khattab nyung jalan bebeh mencium Hajar Aswad nek ora di kongkon nang Allah dan oleh Rasul. Jadi ini karena ini adalah ibadah mahdhah, maka dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Barangkali syariat ini sulit dicerna, tetapi dapat ditarik hikmah di baliknya, yaitu membiarkan bagian tubuh manusia utuh sebelum hari penyembelihan, sehingga bagian tubuh manusia akan dibebaskan secara utuh pula dari api neraka kelak di hari akhir. Pendapat ini dikutip dari pendapat Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian argumen yang ketiga adalah karena mengamalkan hadis lebih utama daripada mengabaikannya. Itu argumen bagi orang yang melarang memotong kuku dan rambut dari shahibul kurban. Tadi sudah argumen yang membolehkan, kemudian argumen yang melarang. Tetapi bagi yang melarang memotong kuku dan rambut shahibul kurban ini juga tidak sampai membawanya kepada tahap haram yang kemudian menimbulkan dosa. Paling jauh, larangan ini hanya memiliki hukum adalah makruh, sehingga insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan dari pahala dari kurban yang ia lakukan. Insya Allah tidak berdosa, apalagi karena alasan kebersihan atau ketidaktahuan dengan tetap memotong kuku dan rambutnya sendiri. Nah, dari beberapa pendapat ini kemudian Majelis Tarjih mengambil pendapat. Nah, ini baru pendapatnya Majelis Tarjih. Dalam buku Tuntunan Iden dan Kurban itu menganjurkan untuk membiarkan dan tidak memotong rambut dan kuku sejak hilal Dzulhijjah, sejak hilal awal Dzulhijjah sampai hewan disembelih. Ini pendapat dari Majelis Tarjih. Jadi ini Bapak Ibu, ini wabil khusus yang shahibul kurban. Kalau kita mengikuti pendapat Majelis Tarjih, ya berarti tetap untuk membiarkan dan tidak memotong rambut dan kuku. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah itu mulai pada maghrib, berarti hari Ahad. Pada maghrib sampai pemotongan hewan kurban. Jadi itu. Nah, lalu pertanyaannya ini berlaku untuk siapa? Apakah bagi orangnya, shahibul kurbannya saja, atau bagi semua keluarganya? Di tahun lalu sudah pernah saya bahas, itu hanya berlaku bagi shahibul kurbannya saja, atau kepala keluarganya saja. Itu seperti itu. Jadi larangan ini pun hanya sampai tahap makruh, tidak sampai kemudian dilakoni terus jadi dosa, itu tidak. Beda dengan larangan minum khamr semisal, atau kemudian larangan berzina, itu kalau dilakukan jelas berdosa. Larangan ini yang hanya sifatnya makruh. Contoh, ada sebuah larangan bahwa kita dilarang untuk makan dan minum sambil berdiri. Lah terus apa yang nenek kita makan dan minum sambil berdiri itu kemudian kita berdosa? Tidak. Itu hanya sebagai anjuran yang sangat-sangat dikuatkan agar kita jangan makan dan minum sambil berdiri. Kemudian ada lagi larangan nganggo sepatu karo ngadeg. Ini ada hadisnya ini, Larangan nganggo sepatu karo ngadeg.
Apa nih kemudian Bapak Ibu sepatuan kalau ngadeg terus dosa? Ya tidak. Nah itu hanya kepada tadi kalau makan hanya kepada adab saja. Kalau ini hubungannya dengan ya angel ya. Sepatuan apa paling kayak pakai endar ini nganggo sepatu sing dhuwur biyen kau kalau ngadeg ya malah angel. Jadi itu ini perlu dipahami larangan tapi tidak menimbulkan efek dosa. Ditinggalkan lebih baik. Itu seperti itu. Demikian barangkali jamaah yang dirahmati Allah, ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Dan alhamdulillah untuk kurban kita sudah genep 28 orang, hingga ada masuk lagi ya insya Allah tetap kita terima. Dan insya Allah juga sudah dapat 4 ekor sapi Bapak Ibu. Jadi mohon nanti pada saat penyembelihan kita insya Allah disembelih hari Kamis 29 Juni. Mohon bantuannya ini Bapak Ibu untuk bisa hadir semuanya untuk membantu mensukseskan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Demikian barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.